wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Baiklah, hari ini kita lanjutkan pelajaran tematik kita ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 1 tentang indahnya kebersamaan dan akan memasuki subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Silakan anak-anak siapkan buku tematiknya terlebih dahulu. Baiklah, jika sudah disiapkan, mari kita mulai subtema 3 tentang bersyukur atas keberagaman pembelajaran 1. Indonesia itu kaya akan keberagaman dan terdiri dari banyak sekali daerah ataupun provinsi. Salah satu provinsi di Indonesia yaitu Nanggro Aceh Darussalam. Nah, Nanggro Aceh Darussalam ini sering juga disebut sebagai Serambi Mekah ataupun Tanah Rencong. Nah, itu tadi adalah salah satu julukan bagi provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Nah, tahukah kamu bahwa di Nanggro Aceh Darussalam itu banyak sekali keragaman makanan dan minuman khas daerahnya. Mari kita bahas salah satu makanan daerah dari Nanggro Aceh Darussalam. Dengarkan teks yang Umi bacakan ya. Rahasia rujak Aceh. Pakai bumbu apa sih ini? Enak banget, ucap Helvitiana Rosa saat mencicipi rujak Aceh. Ia meminta saya untuk membungkus rujaknya. Hari itu kami membawa penulis fenomenal ketika Mas Gaga pergi itu ke rujak Garuda. Hujan deras mengguyur di luar sana, tapi perhatiannya sedang tertuju pada piring kecil di hadapannya, yaitu satu porsi rujak Aceh yang penuh godaan. Gagasan pokok pada paragraf 1 ada pada kalimat hujan deras mengguyur di luar sana, tapi perhatiannya sedang tertuju pada piring kecil di hadapan, yaitu satu porsi rujak Aceh yang penuh godaan. Kita lanjutkan di paragraf kedua. Rujak Aceh memang dikenal nikmat. Tak seperti rujak lain, ada cita rasa yang unik dari salah satu kuliner khas Tanah Rencong ini. Mencicipinya, kita akan menemukan sensasi rasa tersendiri. Kalau memakai istilah iklan air mineral yang sedikit dimodifikasi, serasa ada asam-asamnya. Gagasan pokok pada paragraf kedua ada pada kalimat rujak Aceh memang dikenal nikmat. Sepintas, rujak Aceh memang mirip dengan rujak di daerah-daerah lain. Potongan buah seperti mangga, bengkuang, nanas, pepaya, dan jambu air semuanya diramu dengan bumbu kacang yang telah terlebih dahulu ditaburi garam dan gula merah. Sementara untuk rasa pedas, pembeli bisa memesan sesuai selera. Nah, untuk memberi rasa segar rujak Aceh pun rahasianya yaitu buah rumbia. Buah yang rupanya mirip salak ini sebenarnya adalah buah palem atau sagu. Pohon ini banyak ditemukan di kampung-kampung. Buah inilah yang memberikan sensasi rasa yang unik pada rujak Aceh. Akibat buah rumbia itu, rasa manis dan pedas tadi berpadu dengan rasa asam yang sepat. Gagasan utama atau gagasan pokok pada paragraf ketiga ada pada kalimat sepintas, rujak Aceh memang mirip dengan rujak di daerah-daerah lain. Mari kita lanjutkan di paragraf keempat. Dalam satu porsi rujak Aceh, biasanya dimasukkan 2-3 butir buah rumbia yang dicampur dengan bumbu. Oh iya, mungkin kita juga akan menemukan rasa kelat pada rujak Aceh. Nah, untuk rasa kelat ini, biasanya orang Aceh memasukkan buah pisang batu yang muda. Selain rumbia dan pisang batu, bahan lain yang menjadi ciri khas rujak Aceh adalah buah batok. Fungsinya sama, yaitu memberikan rasa kelat pada rujak. Tentu saja, campuran bahan yang tak biasa ini memberikan cita rasa rujak Aceh yang unik. Gagasan pokok pada paragraf 4 ada pada kalimat, tentu saja, campuran bahan yang tak biasa ini memberikan cita rasa rujak Aceh yang unik. Mari kita lanjutkan di paragraf kelima. Konon kabarnya, rujak bagi masyarakat Aceh adalah makanan saat perang mempertahankan kedaulatan di masa lalu. Karena tentara Aceh ketika itu sering berpindah atau gerilya dari satu hutan ke hutan lain.
sehingga sangat sulit mendapatkan makanan. Di hutan, mereka hanya menemukan buah-buahan. Kemudian, buah-buahan itu diracik sendiri dengan bumbu seadanya. Ternyata, hasil racikan itu menghasilkan rasa yang cocok di lidah para tentara Aceh. Selain itu, racikan yang kemudian dikenal dengan rujak Aceh tersebut juga mampu memberikan energi, sehingga para tentara punya tambahan tenaga untuk terus bertahan. Saat itulah rujak Aceh kian dikenal. Gagasan utama pada paragraf kelima ada pada kalimat konon kabarnya, rujak bagi masyarakat Aceh adalah makanan saat perang mempertahankan kedaulatan di masa lalu. Mari kita lanjutkan di paragraf ke-6. Saat ini, rujak Aceh banyak dijual di daerah-daerah lain di luar Aceh. Meskipun demikian, tentu saja menikmatinya langsung di tanah Aceh akan memberikan kesan tersendiri. Bayangkan saja, pada buah yang telah dipotong kasar dan dilumburi bumbu, lalu ditaburi kacang tanah. Pada tekstur yang demikian, kita justru menemukan sensasi rasa yang menarik, dan rasa itu akan lebih sempurna kalau kita mencicipinya langsung sambil menikmati pesona alam Aceh. Gagasan pokok pada paragraf ke-6 ada pada kalimat, dan rasa itu akan lebih sempurna kalau kita mencicipinya langsung sambil menikmati pesona alam Aceh. Mari kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Indonesia memiliki ragam kuliner yang sangat banyak. Selain rujak Aceh, di setiap daerah pasti memiliki makanan dan minuman khasnya. Simaklah deskripsi beberapa makanan khas dari daerah yang Umi sampaikan berikut ini. Yang pertama ada Bika Ambon. Bika Ambon berasal dari Medan, Sumatera Utara. Terbuat dari bahan-bahan seperti telur, gula, dan santan. Bika Ambon umumnya dijual dengan rasa pandan, meskipun kini juga tersedia rasa-rasa lainnya seperti durian, keju, dan coklat. Selanjutnya ada rendang. Rendang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Rendang atau bahasa Minangnya rendang adalah salah satu masakan tradisional Minangkabau yang menggunakan daging dan santan kelapa sebagai bahan utama untuk kandungan bumbu rempah-rempah yang kaya. Masakan dengan cita rasa yang pedas ini digemari oleh seluruh kalangan masyarakat. Selanjutnya ada kerak telur, berasal dari Jakarta atau lebih tepatnya dari Betawi. Kerak telur adalah makanan dengan bahan-bahan beras ketan putih, telur ayam, ebi atau udang kering yang diasinkan, lalu disangrai, lalu dikeringkan dan ditambah bawang merah goreng, lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica butiran, garam, dan gula pasir. Selanjutnya ada gudeg Yogyakarta. Gudeg adalah makanan yang terbuat dari nangka muda yang dimasak dengan santan. Perlu waktu berjam-jam untuk membuat masakan ini. Warna coklat biasanya dihasilkan oleh daun jati yang dimasak bersamaan. Gudeg dimakan dengan nasi dan disajikan dengan kuah santan kental atau areh, ayam kampung, telur, tahu, dan sambal krecek. Lalu ada juhu singkah. Juhu singkah berasal dari Dayak, Kalimantan Tengah. Makanan ini terbuat dari umbut rotan. Lebih lezat bila dipadukan dengan ikan betok. Umbut rotan diperoleh warga dengan mencarinya di sekitar hutan tempat mereka tinggal. Selanjutnya ada binte biluhuta. Makanan ini berasal dari Gorontalo. Terbuat dari jagung manis pipilan. Makanan ini terbuat dari jagung, udang, kelapa, belimbing sayur, daun bawang, daun kemangi, bawang merah, dan jeruk nipis. Lalu makanan daerah yang terakhir ada papeda atau bubur sagu dari Maluku dan Papua. Papeda dibuat dari tepung sagu. Mula-mula pokok sagu dipotong, lalu bonggolnya diperas hingga saripatinya keluar. Dari saripati ini diperoleh tepung sagu murni yang siap diolah. Tepung sagu kemudian disimpan di dalam alat yang disebut tumang.
Papeda biasanya disantap bersama kuah kuning yang terbuat dari ikan tongkol atau ikan mubara dan dibumbui kunyit dan jeruk nipis. Nah, itulah tadi beberapa makanan khas dari beberapa daerah di Indonesia. Apakah kamu sudah pernah makan makanan daerah tersebut? Mari kita lanjutkan pembelajaran kita berikutnya tentang sifat-sifat bunyi. Adakah penjajah makanan keliling di daerah tempat tinggalmu? Bagaimana cara mereka menjajakan dagangannya? Apakah mereka berteriak atau membunyikan alat tertentu? Kamu pasti sudah sangat mengenalnya, bukan? Bahkan, kamu dapat mengetahui jaraknya dari tempatmu, bukan? Menurutmu, apakah hal tersebut sesuai dengan sifat bunyi yang merambat melalui media? Ataukah ada sifat bunyi lainnya? Mari kita pelajari pada eksperimen berikut ini. Kalian, benda-benda di sekitar kita ada yang dapat menyerap bunyi, ada juga yang memantulkan bunyi. Benda apa sajakah itu? Ayo kita coba satu persatu ya. Masukkan benda yang ingin kamu uji coba ke bagian tengah. Setelah itu, tekan tombol keluarkan suara di bagian bawah untuk mengetahui hasil percobaan. Cermin. Cermin termasuk benda yang memantulkan bunyi. Busa spons. Busa spons termasuk benda yang menyerap bunyi. Piring kaleng. Piring kaleng termasuk benda yang memantulkan bunyi. Bantal. Bantal termasuk benda yang menyerap bunyi. Kaleng biskuit. Kaleng biskuit termasuk benda yang memantulkan bunyi. Keset dari serabut kelapa. Keset dari serabut kelapa termasuk benda yang menyerap bunyi. Sekarang kita tahu benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak atau lembut, berpori, dan memiliki tingkat kepadatan yang rendah. Sedangkan benda yang dapat memantulkan bunyi adalah benda yang permukaannya keras, rata, memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dan tidak berongga. Baiklah, itulah pembelajaran kita hari ini. Jadi kita sudah belajar mendengarkan teks tentang makanan daerah dari Nagro Aceh Darussalam. Lalu kita juga menganalisis mana gagasan pokok dan mana gagasan pendukung. Lalu kita juga sudah belajar tentang makanan-makanan daerah yang ada di beberapa provinsi di Indonesia. Lalu yang terakhir, kita belajar bagaimana bunyi dapat merambat ataupun menyerap melalui media. Baiklah, pembelajaran kita cukup sampai di sini. Umi harap anak-anak bisa mengerti apa yang Umi sampaikan. Untuk kurangnya Umi mohon maaf. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.